semakin jauh, hatinya semakin menjauh. Menjauh dari Tuhan bukan saudaraku yang dimaksud jarak secara fisik ya, tetapi jauh dari Tuhan itu hati kita. Shalom semua keluarga ilahi. Wow, puji Tuhan saya melihat wajah-wajah yang sukacita. Apa karena baru habis makan siang juga ya? Mas semangat? Enggak, bukan itu. Biasanya habis makan siang mengantuk kan? Tapi puji Tuhan tidak ada satupun yang mengantuk. Amin. Semua semangat, semua on fire karena kita semua ada di hadirat Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini ya saya mau membagikan apa yang saya boleh dapat dari Tuhan untuk saya boleh sharingkan. Dan sebelum saya masuk ke dalam khotbah saudaraku, ya saya mau menyampaikan dulu sesuatu. Kalau kemarin di MDPJ, para pelayan jemaat, pengurus school, saya percaya kemarin semuanya ada ikut, amin. Dan apa yang diceritakan di situ saudaraku, di mana karena kita kemarin tuh merayakan hari ulang tahun GBI Gatot Subroto yang ke-35. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam pemaparan itu kan dicerita ya, pokoknya kilas baliknya berdirinya gereja ini. Dan jujur saya waktu itu baru tahu namanya ya. Iya. Jadi padahal aku sudah ada di gereja ini sudah 10 tahun lebih saudara. Tapi saya baru kemarin waktu diceritakan bagaimana apa yang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan Bapak Pembina kita. Bapak Pembina kita namanya siapa? Ya enggak apa-apa, enggak hafal-hafal detailnya, tapi yang penting tahu Pak Niko. Iya, pokoknya harus tahu ya, itu Bapak Pembina kita ya, opanya, opa rohani kita. Nah, saudara, itu diceritakan dan saya itu nangkap bahwa, apa ya, saya bilang tadi saya bahwa luar biasa Tuhan itu memproses hambanya ini, saudaraku, di dalam memulainya gereja ini. Ya, kita tahu gereja ini gerejanya Tuhan Yesus, amin. Ya, gerejanya Tuhan Yesus tapi dipercayakan kepada Pak Niko untuk menggembalai. Ya, nah, saudaraku, di mana di situ diceritakan bagaimana awalnya dulu, ya gereja ini gereja yang sangat terkenal, saudara. Ya, jadi waktu itu kan kemarin tuh saya ngomong di grup, saya bilang aku baru ya apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini karena saudara, coba saya mau tanya saudara, kalau saya ngomong Mawar Saron yang kalian ingat siapa? Pak Philip ya. Kalau saya ngomong Glow, kalian ingat siapa? Ya, Pak Gilbert. Nah, aku mau tanya, kalau saya ngomong GBI Gatot Subroto, orang tahu siapa enggak? Ya, karena kalian jemaatnya. Tapi coba orang luar, ya orang yang enggak tahu saudaraku, kalau kita ngomong GBI Gatot Subroto, tuh siapa ya? Malah mungkin kita berpikir, oh itu gereja kecil cabang di mana, ya Pak ya? Nah, tapi saudara tahu nggak, waktu saya ngomong begitu, Kak Beli ngomong bahwa dulu gereja ini gereja yang sangat terkenal. Maksudnya begitu orang ngomong Betani, pasti semua orang bilang Pak Niko. Ya, jadi awalnya dulu itu boleh dibilang seperti saya ngomong tadi, Anda saya ngomong Glow, kalian langsung ingat Pak Gilbert kan. Nah, tapi waktu itu saudaraku, Tuhan tuh menegur Pak Niko. Karena memang waktu itu gereja ini begitu besar, karena dimulai dari jemaat yang kecil, tempat yang sangat sederhana, bertumbuh jadi besar gitu, jemaatnya begitu banyak, akhirnya diceritakan bahwa akhirnya banyak orang yang sakit hati dengan Pak Niko. Ya, mereka itu katanya orang bilang gereja vacuum cleaner. Dikiranya mereka menyapu jemaat orang untuk pindah ke tempat mereka. Padahal mereka tidak mengajak mereka ya.
Tetapi mereka itu dibawa Tuhan masuk, saudara. Nah, akhirnya waktu itu, ini Pak Niko nggak sadar ya, nggak sadar apa yang sedang terjadi. Dia nggak sadar sedang dimusuhi orang, dimusuhi pendeta-pendeta waktu itu. Dia nggak sadar kalau dia dibenci pada waktu itu. Pada suatu hari dia jalan dan ada pendoa yang melihat Pak Niko mau menuju ke satu arah, dan waktu itu pendoa ini bilang, change destination, disuruh pindah arah. Pak Niko tanya apa maksudnya, Tuhan bilang, turunkan nama gerejamu. Dari situlah awalnya, saudara. Gereja yang begitu terkenal, seperti saya ngomong tadi, semua orang tahu itu gembalanya Pak Niko, diturunkan. Tuhan suruh Pak Niko turunkan menjadi GBI Gatot Subroto. Kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ya, menjadi sesuatu. Coba saudara tanya, kalau jemaatnya mungkin tahu, ngomong itu, oh itu Pak Niko gembalanya. Tapi orang luar, orang yang nggak biasa ikuti pasti nggak kenal, saudara. Betul nggak? Nah, ini saya menangkap sesuatu bahwa Pak Niko mengalami seperti itu, saudaraku. Bisa mau menuruti Tuhan, ada satu hal yang Tuhan kerjakan di dalam hati Pak Niko. Amin. Oleh karena itu kita mau belajar, sehingga waktu saya ngomong begitu di grup, saudara, Kak Feli ngomong begini, makanya ya, kita GBI Hong Kong jangan sombong. Amin. Ya, puji Tuhan tadi pujiannya sebelum kita masuk firman. Saudara, kita bersyukur kita di Hong Kong, gereja Indonesia mungkin yang jemaatnya puji Tuhan ya, diberkati begini. Tapi pesannya jangan sombong. Amin. Kita jangan sombong. Kita mau berkata semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita semua di sini yang melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan ya. Sehingga mari saudara kita mau belajar. Oleh karena itu, satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagikan dengan tema ubah hatiku Tuhan. Amin. Ya, katakan pada dirimu masing-masing, ubah hatiku Tuhan. Amin. Ngomong di sebelahmu, hatiku. Iya, hatiku. Iya. Jadi ubah hati kita ya. Jadi jangan sampai yang di sebelah suruh ngubah, bilang enggak, itu buat saya. Ubah hatiku, hatiku. Nah, mari kita lihat saudaraku. Ketika pada awalnya ya, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Sesuai dengan karakter Allah di mana manusia yang tanpa dosa. Nah, tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita tahu bagaimana ya kronologinya itu terjadi ketika manusia pertama yaitu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah ya yang terlarang, yang Tuhan bilang jangan makan ya, tetapi mereka makan. Maka sejak itu saudaraku, dosa masuk dalam diri manusia. Hati mereka yang awalnya bersih tanpa dosa, mulai ada dosa. Dan akibat daripada dosa itulah yang membuat manusia ada rasa takut dengan Tuhan. Dia ketakutan saudaraku. Ya akhirnya apa? Dari ketakutan mereka mulai mencari jalan keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Karena mereka menyadari pada waktu itu mereka sudah berdosa, ya mereka sadar bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka mencari daun untuk ya menutupi diri mereka saudaraku. Dan yang paling menyedihkan akibat dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Disitulah manusia terpisah dari Allah, saudaraku. Maka manusia apa? Semakin jauh daripada Tuhan ya. Semakin jauh hatinya semakin menjauh. Menjauh dari Tuhan bukan saudaraku yang dimaksud jarak secara fisik ya. Tetapi jauh dari Tuhan itu hati kita. Ada mungkin orang yang ibadah, aktif ibadah, maha hadir ya. Semua kegiatan saudara, maha hadir ya. Semua tidak pernah alpa, fisiknya dekat, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka datang bukan karena kangen sama Tuhan. Mereka datang bukan karena rindu akan Tuhan,
tapi mungkin ya ada motivasi-motivasi yang lain. Nah, ini gambaran, ini yang akan terjadi ya. Hati mereka, hati manusia semakin jauh daripada Tuhan. Dan saudara, akibatnya apa pada waktu karena dosa, maka hati manusia berubah. Saudara lihat gambar itu hitam, saudaraku ya. Itu gambaran hati yang rusak, hati yang penuh dengan dosa. Dan saudara boleh lihat di mana firman Tuhan, salib Roh Kudus itu diusir keluar, saudaraku. Ya, dia ada di luar. Yang menjadi Tuhan di dalam hati manusia karena dosa. Yang duduk di tahta itu ada iblis, ya. Dan mulailah ada macam-macam binatang di situ sebagai gambaran, ya, ilustrasi daripada hal-hal yang akan menguasai, yang akan mendiami hati kita yang sudah rusak, ya. Hati yang rusak, hati yang penuh dosa, saudaraku, akan banyak hal di sana, ada kesombongan, ya, bahkan banyak sekali kemalasan, semuanya kekerasan, dan banyak hal, saudara, yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, itu yang ada di hati kita. Ada mungkin kemarahan, ada kebencian, ada kekecewaan. Nah, saudara, oleh karena itu mari kita lihat apa firman Tuhan berkata di dalam Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara, kalau pepatah dunia mengatakan, saudaraku ya, bahwa kehidupan, keberhasilan manusia ditentukan oleh otak. Ditentukan oleh pengetahuan, ya. Artinya dia semakin pintar, semakin cerdas, maka dia akan semakin sukses, akan semakin berhasil. Tapi firman Tuhan berkata bahwa, saudaraku, di sini orang di sini yang akan mengalami keberhasilan, kesuksesan adalah orang yang menjaga hatinya. Amin. Orang yang menjaga hatinya bersih. Nah, saya tahu, saudaraku, kita pada waktu kita semua belum mengalami kelahiran baru. Bahkan mungkin kita sudah ambil keputusan untuk lahir baru. Hati kita masih bisa, saudaraku ya. Mungkin kita jatuh lagi. Dulu kita sudah mengampuni, muncul lagi kemarahan, kebencian di hati kita. Bahkan mungkin ada yang kita tidak bisa, ya, melepaskan pengampunan, akhirnya itu menjadi akar pahit, ya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa hati saudara, makanya tadi saya kasih tema ubah hatiku Tuhan. Karena saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan dalam hidup, amin. Dalam segala hal, dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, usaha. Tetapi firman Tuhan di sini mengajarkan kita bahwa di dalam Tuhan sesungguhnya keberhasilan itu ditentukan oleh hati kita. Amin. Bukan berarti saya bilang ndak usah pintar, ndak usah sekolah. Bukan, saudara. Ya, saudara, semakin Anda pintar, semakin berkualitas, ya. Semakin pengetahuan kita banyak, semakin banyak yang bisa kita jadi berkat. Nah, oleh karena itu perlu, saudara, ya, belajar. Saudara, oh bagaimana saya sudah nggak bisa. Saudara, hari ini puji Tuhan apapun bisa dipelajari lewat YouTube. Iya ya. Jadi nggak ada lagi tuh, saudara mau bikin apa. Ya, saya di ibadah 4 ada saya bikin, teman-teman komen, wah Kak Yopa begini. Saya bilang kalian ayo ada kesempatan pakai YouTube. Ya kan? Lihat, belajar dari situ. Saya percaya enggak perlu harus kursus, mau ke sana, mau ke ini, kita enggak punya waktu. Tapi kita, ya, yang bisa, mari kita bisa memperlengkapi diri kita lewat sosial media. Amin, saudara ya. Nah, jadi saudara, mari di sini ya, kita sama-sama terus menjaga hati kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 ya, dikatakan 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin.
Jadi keberhasilan tadi ditentukan oleh hati kita. Hati kita yang bersih di hadapan Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa jangan kita lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ya, dan melakukan firman itu, maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Amin, saudara ya. Nah, mari kita lihat kenapa kita perlu menjaga hati kita bersih, saudara. Ya, kenapa saudara kita minta selalu kepada Tuhan supaya Tuhan ubah hati setiap kita. Ya, hati yang dulu, hati yang lama, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Kita minta sama Tuhan supaya kita diberi hati yang bersih. Karena yang pertama di sini, saudaraku, hati kita adalah tempat untuk kita merenungkan dan menyimpan firman Tuhan. Amin. Ya, kita baca firman Tuhan sama-sama. 3, 2, 1. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Dalam hatiku akan menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Jadi hati, saudara, apapun yang saudara dengar, ya, mau khotbah, mau pengajaran, mau nasihat, saudaraku, itu saudara harus tahu bahwa itu disimpannya itu di hati kita. Amin. Sehingga seringkali kan ada firman yang saudara dengar udah mungkin sudah lama banget, bertahun-tahun. Tapi saudara kadang masih ingat firman itu, saudara. Ya, itu karena itu kita simpan di hati kita. Nah, saudaraku di sini, oleh karena itu kita jaga hati kita bersih. Ya. Saudara di sini yang punya handphone, apakah itu semua tidak pernah dihapus-hapus, yang isinya dibiarkan? Enggak ya? Biasanya kalau sudah lola, ya, sudah lambat loadingnya, apa yang saudara lakukan? Ya, bersih-bersih ya. Yang dihapus yang mana? Iya, saya percaya tuh yang nggak penting-penting, yang WhatsApp sudah nggak perlu, foto-foto yang sudah expire, sudah lewat masa berlakunya, apalagi file-file yang sudah nggak dipakai itu perlu dibuang, ya, delete, saudaraku. Karena saudara, kalau saudara simpan itu, ibaratnya saudara sedang menyimpan hal-hal yang tidak berguna, sehingga waktu saudara dengar firman semua mental, nggak ada yang tinggal. Karena mau masuk penuh di dalam. Yang ada apa tadi? Kemarahan, kebencian, kesombongan. Tidak berkawanlah dengan firman. Makanya dia nggak bisa nyambung gitu kan. Jadi sudah firman mau masuk, nggak bisa, saudara. Ya. Nah, makanya kita dengar firman nggak mengubah hidup kita. Karena apa? Nggak nyantol. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita sadar bahwa hatimu dan hatiku ini tempat menyimpan hal yang baik. Tempat menyimpan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan izinkan yang kotor-kotor, yang sampah-sampah itu bercongkol di hati kita. Amin. Kita bisa marah, tidak ada yang kebal dengan dosa, saudara. Masih bisa marah, bisa kecewa, sakit hati, tapi jangan disimpan. Amin. Ketika itu terjadi, saudara, ya, kita cepat selesaikan. Kita ambil keputusan, kita buang semuanya. Supaya besok pada waktu kita datang ke hadirat Tuhan, entah itu saat teduh pribadi, entah itu kita masuk ibadah, atau apapun kegiatan kerohanian, apa yang kita dengar itu ada tempat untuk menyimpan. Amin, saudara. Sama tuh kan kalau di rumah saudara beli terus, beli, sudah nggak ada tempat. Akhirnya biasa semuanya tanpa, sudah nggak ingat lagi, kadang itu sudah expire ya. Banyak yang expire. Nah, ya kan beli tuh
Tas juga bisa expire kan? Ya. Sepatu kan bisa expire. Iya, beli-beli lama, akhirnya diambil sudah terkelupas. Pengalaman saudara. Jadi makanya kita belajar ya. Mari ya, apa yang gak berguna saudara kita buang. Sehingga saya percaya waktu kita menjaga hati kita bersih, maka banyak hal-hal yang baik yang boleh ada di dalam hidup kita. Amin. Dan yang kedua saudara, kita perlu menjaga hati kita bersih karena hati itu adalah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita baca firman-Nya 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13. 3, 2, 1. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, saudara semua tahu kisahnya ini, bagaimana saudaraku, ya Hana saudaraku, seorang perempuan yang mandul, dia terus meminta kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Hana berkata-kata dalam hatinya kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kita perlu tahu bahwa Tuhan tuh bicara di hati setiap kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, doa kan berbicara komunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara melakukan komunikasi dengan seseorang, pastikan saudara mengharapkan orang itu berbicara balik sama saudara. Iya Pak ya? Mengharapkan dia menyampaikan, menanggapi apa yang kita sampaikan. Tuhan pun demikian saudara. Ya, waktu saudara datang menyampaikan keluh kesah, permohonan saudara, Tuhan pasti bicara sama kita. Tetapi masalahnya seringkali karena penuh dengan kebisingan, ada kemarahan, kebencian, saudara, Tuhan ngomong, kita nggak dengar. Kita nggak dengar suaranya Tuhan. Yang dengar yang lebih kencang itu suara iblis. Ya, kamu sih karena dia, ya, kemarahan. Jadi akhirnya apa? Kita nggak mendengar. Tuhan menjawab doa kita. Amin. Karena seringkali Tuhan berbicara di hati nurani setiap kita. Tuhan kasih tahu kita, misalnya Tuhan ngomong, sabar ya nak, belum waktunya. Sabar ya nak, tunggu. Ya. Tapi kadang saudara, karena tadi itu ada kekecewaan di hati kita. Kita bilang, Tuhan mah gak dengar doa saya. Enggak lah, gak Tuhan-Tuhanan. Nah, padahal Tuhan sudah menjawab. Karena apa saudaraku, mari kita jaga. Saya percaya kalau rumah itu bersih, ya, tenang teduh, suara apa aja, suara apa ya, suara sekecil apapun kedengaran, ya Pak ya, betul ya. Tapi kalau lagi bising, saudara pakai speaker pun nggak dengar, nggak jelas ngomong apa. Nah, sama oleh karena itu saya percaya setiap kita rindu setiap saat dengar Tuhan ngomong sama kita, amin. Oleh karena itu orang yang bersih hatinya pasti peka dengan suara Tuhan. Pasti dengar Tuhan ngomong apa, Tuhan suruh apa, pasti dia dengar saudara. Nah, karena itu mari ya kita terus menjaga hati kita. Seperti tadi yang saya ngomong tentang Pak Niko saudara, waktu Tuhan ngomong tuh dia peka, dia dengar. Waktu Tuhan bilang kamu sombong, Tuhan ngomong dia kamu sombong, kamu arogan. Saudaraku, orang yang bisa mendengar dan mau menerima teguran Tuhan adalah orang yang bersih hatinya. Amin. Kalau hati kita penuh dengan kegelapan, dengan dosa, ketika Tuhan ya ngomong baik pun kita nggak terima, apalagi kalau dia ngomong tegur kita. Sama kan? Kita manusia kalau hati lagi sebel, hati lagi nggak enak, ya orang ngomong baik pun sama kita, responnya kita nggak baik. Betul ya? Nah betul saudara. Ya, tapi kalau hati kita lagi bersih, lagi bahkan orang maki-maki pun kita puji Tuhan. Bersyukur, gitu kan? Begitu. Nah, oleh karena itu kita sama-sama
menjaga hati kita. Amin saudara ya. Nah, jadi itu penting sekali. Saudaraku, caranya apa untuk kita menjaga hati kita saudara? Di sini kita lanjut, kita lihat berikutnya adalah datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa jaga hati kita karena hati saudara dan saya ini kan nggak bisa dipegang, nggak bisa ya, nggak tahu mana yang kotor, mana yang apa. Oleh karena itu caranya datang sama Tuhan, saudara. Ya, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Ini yang selalu dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Dia senantiasa datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan, uji aku, lihat hatiku Tuhan. Apa yang ada di hatiku, selidiki hatiku. Ya, karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Oleh karena itu dia yang maha tahu. Oleh karena itu saudaraku, salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya hati kita tetap bersih, senantiasa datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan, selidiki hatiku. Jikalau ada Tuhan, aku minta ampun Tuhan, ampuni aku. Mungkin ada hal yang aku sadari, aku sengaja, bahkan mungkin aku tidak sadari. Ampuni aku Tuhan. Amin. Itu salah satu hal yang bisa saudara dan saya lakukan untuk kita menjaga hati kita senantiasa bersih, saudara. Dan berikutnya saudaraku, apa? Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan senantiasa. Ya, artinya apa di sini? Kita ada rema. Ya, waktu kita membaca firman tidak sekedar baca, ya, tapi harus tulisan ini, ya, logos ini harus menjadi sesuatu yang hidup. Ada rema, artinya firman itu berbicara sama kita. Firman itu menguatkan kita. Firman itu menegur kita, saudaraku. Nah, ketika itu terus kita lakukan, kita baca, kita renungkan firman Tuhan, maka kita percaya ketika ada sesuatu yang gak benar di hati kita, maka Tuhan akan mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Amin. Dan saudaraku, satu lagi yang perlu, ya, saudaraku, yaitu apa? Kita terus masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Itulah DNA gereja kita, saudaraku, ya, di mana kita senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan dengan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Kita senantiasa dialiri dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus, sehingga senantiasa memampukan kita, menguatkan kita untuk kita tetap menjaga hati kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih, dan berikutnya adalah apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita mau dan siap dimurnikan dan dibentuk Tuhan. Hati kita perlu siap. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memproses bangsa Israel di bawah Tuhan, ya, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tujuannya Allah, Tuhan sedang membentuk hati mereka. Tuhan menguji, Tuhan memurnikan mereka, saudaraku. Dan saya percaya begitu pun dengan saudara dan saya, ya. Tuhan bisa pakai banyak hal untuk membentuk hati setiap kita. Kita bisa mungkin dibentuk lewat pergumulan. Hati kita dibentuk untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Mungkin lewat tantangan, ya. Banyak hal, saudaraku. Tetapi kalau saudara mau dan siap untuk Tuhan murnikan, saya percaya, saudaraku, hati kita akan menjadi hati yang seperti Tuhan mau. Amin. Hati kita akan diubahkan untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga itu akan terjadi, saudaraku, perubahan di mana kita melihat berikutnya. Nah, jadi ini saya kasih kode, ada yang before tadi, ya. Waktu sebelum hati kita diubahkan tuh, saudara. Hati semua hitam, ya. Tuhan ada di luar, yang ada di dalam semua dosa. Tapi ketika hati kita sudah diubahkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Hati kita menjadi bersih, yang berkuasa, berotoritas dalam hati, dalam hidup kita adalah Tuhan. Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ya.
ada karya keselamatan, dan semua dosa minggir keluar. Amin, saudara. Ini saudaraku yang akan terjadi ketika kita merelakan hidup kita untuk kita dibentuk, dimurnikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari saudara, kita mau senantiasa menjaga hati kita. Saudaraku, ada sebelum saya akhiri saudaraku firman ini, ada satu ilustrasi. Suatu hari setiap pagi ada seorang ibu. Kalau dia bangun pagi saudaraku, dia selalu komentari tetangganya. Karena begitu, kau ketawa. Ya, waktu dia bangun, dia lihat tetangganya itu kan sudah jemur baju. Dia bangun setiap pagi, dia bilang, aduh ini ibu di sebelah nih, kok nggak bersih ya cara cuci bajunya. Besok lagi dia bangun, dia lihat sudah cuci baju, dia komentar lagi. Aduh ini ibu jangan-jangan dia pakai sabun murahan sehingga cuciannya nggak bersih. Begitu terus, suaminya mendengar. Akhirnya suatu saat saudaraku, suaminya bangun lebih awal dan dia apa? Dia lap kaca. Udah ketawa kalian, saya ikut ketawa. Jadi kacanya tadi kan sudah dilap sama suaminya. Ketika dia bangun pagi, dia kaget saudara. Dia bilang, waduh luar biasa tetangga kita. Dia cuci bajunya yang benar. Akhirnya suaminya bilang, bukan, kamu tahu nggak? Tadi pagi saya bangun lap kaca. Jadi kacanya udah bersih, jadi kelihatan yang di luar juga bersih. Saudara, beginilah yang akan terjadi. Kalau hati kita kotor, ya seringkali yang kita lihat itu orang tuh semua kotor. Semua orang salah. Padahal sesungguhnya kita yang bermasalah. Ya saudara, nah jadi ini makanya bagaimana kita jaga hati. Ya, kalau hati kita bersih, saya percaya kita boleh melihat segala sesuatu itu baik. Maksudnya gini, kalau pesan Tuhan buat kita hari-hari ini untuk kita unity. Saya percaya orang yang hatinya bersih, melihat perbedaan, melihat salah paham, mereka pasti bisa berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan izinkan memproses saya. Amin. Tuhan izinkan membentuk saya. Tapi kalau hati kita kotor, pasti kita, kamu ya, karena kamu ya. Begitu saudara ya, seperti ibu tadi. Dia mempersalahkan, ya padahal sesungguhnya yang kotor itu kaca. Jadi rajin-rajinlah lap kaca. Ya puji Tuhan, kemarin ada berkatnya kan dari typhoon, ya angin gede, sekalian cuci kaca kita kan. Kaca-kaca yang kita nggak bisa lap dicuci bersih. Nah saudara puji Tuhan, itu yang sangat kenapa kita perlu menjaga hati kita. Ada satu quotes, mari kita baca bersama-sama. Kita baca dengan kencang dan ini untuk kita sendiri. Masing-masing ya. Kita baca 1, 2, 3. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih atau benar, maka bersih pula perbuatan-perbuatan kita. Jika perbuatan kita bersih atau benar, maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan jika nama Yesus dipermuliakan, maka akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Itulah yang akan mendatangkan penuaian. Kita tutup dengan firman tadi Yehezkiel 36. Saya undang bangkit berdiri semua, WL maju ke depan. Kita baca firman ini dengan kencang saudaraku ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hati yang baru yang Engkau berikan setiap kami.